Xuan menjelaskan bahwa secara teori, kebanyakan makhluk teratai itu lemah. Namun, yang satu ini adalah spesies yang benar-benar berbeda. Meski begitu, tampaknya si gorila sombong itu belum siap mundur tanpa perlawanan. Ia dengan cepat mengubah elannya menjadi makhluk berapi yang menyerupai reinkarnasi burung phoenix, dengan tubuh menyala hebat. Para phoenix itu menerjang bunga teratai dengan kecepatan kilat, menggunakan kemampuan cakar emas mereka. Namun, bunga tersebut dengan sigap melindungi diri di balik perisai merah tua yang berhasil menghentikan serangan para phoenix sebelum mereka bisa menimbulkan kerusakan besar. Gorila itu terkejut melihat bahwa bunga teratai itu bahkan memiliki keterampilan bertarung defensif berbasis esensi. Saat itulah ia menyadari bahwa perisai darah tersebut hanya melindungi dari serangan langsung dari 4 sisi. Maka, ia memutuskan untuk terus mengalihkan perhatian bunga itu dengan phoenix-nya, sambil mengirim salah satu phoenix secara selang-seling untuk menyerang dari atas, satu-satunya arah yang tidak terlindungi. Di sisi lain, Zhou dengan cepat menyadari niat si gorila untuk menyerang dari atas. Hal itu memicu ingatannya akan pengalaman masa lalu dalam permainan, saat seekor monster menelannya dari arah yang sama. Dengan pikiran tersebut, ia pun berteriak memperingatkan bahwa itu adalah sebuah jebakan. Namun sebelum si gorila bisa memahami maksud Zhou, salah satu elang berapi itu telah mencapai mulut bunga teratai. Mulut besar monster itu, dipenuhi gigi-gigi tajam, terbuka lebar, dan dalam sekejap, salah satu phoenix ditelan dalam satu lahapan. Bunga teratai itu lalu mengeluarkan sendawa puas, seolah baru saja menyantap burung panggang untuk makan malam. Para penonton terperangah melihat pemandangan mengerikan itu, sementara Yang Lei baru saja kehilangan salah satu makhluk berharganya hanya dalam satu serangan. Ia pun kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan cepat, ia memanggil kembali familiar terakhirnya, dan yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menggertakkan gigi karena frustrasi. Saat itulah pria itu mulai melangkah mendekati Zhou dengan gaya sok penting dan bertanya, bagaimana mungkin Zhou tahu bahwa itu adalah jebakan? Zhou tidak bisa mengungkapkan bahwa ia pernah melawan monster itu dalam game. Beruntung, Miantu segera menyela dan berkata, tentu saja Zhou tahu itu jebakan. Bagaimanapun juga, Zhou adalah peringkat kedua dalam tes pertarungan nyata di Provinsi Guida. Si gorila hanya tertawa mengejek, namun Miantu tidak tinggal diam. Ia bertanya pada pria sombong itu, apa yang lucu? Apa kau tidak merasa sedikit pun menyesal telah kehilangan lang perakmu? Kalau aku yang jadi kamu, aku pasti sudah menggali kubur sendiri dan masuk ke dalamnya karena malu. Yang Lei pun terlihat semakin kesal dan menuntut untuk melihat bagaimana caranya pria peringkat kedua itu akan mengalahkan bunga teratai. Miantu dengan percaya diri menjawab bahwa Zhou bisa mengatasinya dengan mudah, itu akan jadi hal yang sederhana baginya. Tidak seperti seseorang yang baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Sementara itu, Zhou tetap diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, saudari tirinya datang berlari mendekat. Ia langsung menatap wajah Zhou dan bertanya, apa kau benar-benar bisa mengalahkan bunga teratai hati Buddha bergaris darah itu? Sekali lagi, Zhou tidak yakin harus menjawab apa. Seburuk apapun ia membenci teratai itu, ia belum pernah benar-benar mengalahkan bunga teratai hati Buddha tersebut di dalam game. Bahkan, bunga yang ada di hadapannya sekarang menunjukkan gerakan-gerakan yang tak pernah muncul dalam permainan. Namun, dengan tatapan tajam dari saudari tirinya yang seakan menembus jantung, ia tidak ingin terlihat seperti pengecut dengan mengakui bahwa ia tidak sanggup menanganinya. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Saat itulah si gorila mulai tertawa kecil dan berkata bahwa Zhou terlihat cukup ketakutan, sambil menambahkan bahwa berbicara tampaknya adalah satu-satunya hal yang Zhou kuasai. Li Yuan lalu menyela dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Zhou demi mengalahkan monster itu. Si gorila cukup terkejut dengan perkembangan yang tidak terduga ini. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hidung belang, terkenal dari keluarga Li akan ikut campur. Namun, ekspresi keterkejutannya segera berubah menjadi seringai sinis. Ia berpikir bahwa bahkan elang perak pun tidak mampu mengalahkan bunga itu, jadi mereka hanya sedang berhayal jika mengira bisa menjatuhkan monster tersebut. Dengan itu,
Si gorila menyetujui tantangan dan mengatakan bahwa ia menantikan untuk melihat bagaimana mereka akan beraksi. Beberapa saat kemudian, kerumunan orang berkumpul di satu sisi, sementara Zhou dan dua sekutunya berdiri di sisi seberangnya. Li Yuan tampak kesal, merasa bahwa Miantu telah memprovokasi si gorila dan menyeret mereka semua ke dalam tantangan ini. Namun, Zhou menenangkannya dengan berkata bahwa mencubit pipi orang itu sekarang tidak akan membantu. Karena mereka sudah menerima tantangan, lebih baik fokus pada rencana selanjutnya. Zhou cukup percaya diri. Meskipun avatar darahnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan monster itu sebelumnya, dia yakin bahwa dengan kerja sama mereka bertiga, hasilnya bisa saja mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, Li Yuan memiliki dua makhluk tingkat legendaris di sisinya, memberikan mereka peluang menang yang jauh lebih besar. Namun, satu-satunya kendala adalah mencari cara untuk masuk ke kolam teratai. Zhou mengakui bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan semut kerangkanya, dan ia juga tak mampu melindungi ketiganya sekaligus dalam pertempuran. Xuan juga menunjuk satu kelemahan lain, ia tidak memiliki makhluk terbang. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah seekor siput yang hampir bisa terbang. Saat itulah Miantu maju ke depan, mengenakan topeng di wajahnya, dan berkata, "Serahkan ini padaku." Ia memanggil hewan peliharaannya, dan tiba-tiba seekor kura-kura raksasa muncul dari langit dan jatuh ke dalam air asam. Saat mengapung di permukaan, kura-kura itu menciptakan platform padat di atas cangkangnya, memberikan mereka tempat berpijak di atas kolam asam tersebut. Li Yuan cukup terpukau. Ia tidak menyangka bahwa Miantu juga memiliki telur simbiotik tingkat mortal. Awalnya, ia mengira hanya Zhou yang memiliki hewan peliharaan seperti itu. Lalu, ketiganya menaiki kura-kura raksasa dan bergerak menuju bunga. Miantu memberitahu teman-temannya bahwa mereka harus melawan bunga teratai yang mematikan itu dari dekat, sementara ia sendiri akan tetap di pinggir, mengendalikan kura-kura bersisik naga itu untuk memberikan dukungan. Dengan itu, Zhou dan teman-temannya mulai melepaskan kekuatan hewan peliharaan mereka. Zhou melompat ke udara, memanggil semut kerangkanya, dan mendarat di punggungnya. Li Yuan tidak ingin ketinggalan. Ia langsung memamerkan kekuatannya, membuat kerumunan menjadi riuh. Bahkan anak ketiga keluarga Li yang terkenal itu memiliki makhluk tingkat legendaris. Starbau kita mengenakan baju zirah gelapnya dengan penuh kebanggaan, bersiap untuk terjun ke dalam aksi baku hantam. Sementara itu, si gorila sombong mulai merasa kesal. Ia menyadari bahwa ketiga orang ini mungkin benar-benar bisa mengalahkan monster itu berkat kekuatan hewan peliharaan mereka. Saudari tiri Zhou menyaksikan semuanya dengan saksama, tidak melewatkan satu detik pun. Namun, tampaknya Starbau yang berjubah zirah itu kesulitan menjaga keseimbangannya di atas cangkang kura-kura. Zhou segera memberitahu Miantu agar tetap mengawasi Li Yuan, karena kemampuan melayang dari kerang Li Yuan tidak terlalu fleksibel. Mereka harus memastikan temannya tidak jatuh ke dalam asam. Miantu mengangguk. "Serahkan padaku," katanya. Dengan itu, kedua pria kita menerjang ke arah monster. Bunga Buddha langsung menembakkan proyektil merah darah ke arah mereka, namun Zhou dengan sigap memerintahkan semut kerangkanya untuk memblokir serangan itu. Semut itu bangkit, menghadang tembakan berbahaya itu secara langsung dan melindungi mereka dari luka parah. Saat itulah, si pria berzirah melihat peluangnya dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah bunga. Bunga tersebut membalas dengan tembakan cairan merah darah lagi, tetapi tebasan pedang menembus cairan itu dan menghantam langsung wajah si bunga. Sementara itu, semut milik Zhou mengeluarkan raungan keras, dan duri-duri tajam mulai mencuat dari punggungnya, menghantam tubuh bunga itu dengan keras. Namun, si bunga brengsek ini tetap tidak terguncang. Ia dengan cepat memanggil kembali cairan merah darahnya dan menghancurkan duri-duri tersebut seperti menghancurkan batang pisang muda. Melihat trik yang sama digunakan untuk ketiga kalinya, Zhou mulai bertanya-tanya, apakah bunga itu sedang mencoba memancing mereka agar menyerang dari atas? Tapi si Playbau langsung menyela, "Kita nggak perlu menyerang dari atas. Aku yakin kita bisa menjatuhkannya dari depan." Xuan mulai mengisi energi ke dalam pedangnya. Aura di sekelilingnya bergemuruh, dan perlahan, sebuah pedang raksasa dari udara mulai terbentuk di atasnya. Sementara itu, si monster tidak tinggal diam.
Ia mengeluarkan raungan menggelegar, dan pusaran angin mulai berputar dari dalam mulutnya. Tekanan udara yang berat memaksa Zhou mundur beberapa langkah, tapi si pria berzirah tetap berdiri teguh. Begitu pedangnya mencapai puncak kekuatan, Xuan menukik seperti meteor ke arah bunga teratai, menghantamnya dari atas. Ledakan besar terjadi. Serangan itu menghancurkan inti bunga dari dalam, membuat kelopaknya mulai terbakar dan hancur satu persatu. Namun, serangan sekuat itu punya harga. Xuan melemas dan mulai terjatuh, tubuhnya seperti nangka busuk yang tak berdaya, meluncur bebas menuju kolam berisi asam. Dan saat kelopak-kelopak bunga runtuh, seekor katak raksasa muncul dari dalamnya, selama ini bersembunyi. Katak itu menyemburkan sesuatu yang aneh dan gelap dari mulutnya, tepat ke arah Xuan yang tak bisa menghindar. Tapi sebelum energi itu mengenainya, "Haah!" terdengar teriakan heroik. Zhou melepaskan pukulan dari kejauhan, dipenuhi energi api. Sebuah ledakan api terjadi di udara, menghancurkan energi gelap itu seketika. Namun, serpihan energinya tetap menghantam makhluk yang ditunggangi Xuan, membuatnya hancur berkeping-keping. Zhou langsung berteriak ke Miantu, "Tangkap dia! Aku urusi katak busuk ini!" Miantu mengangguk singkat. Zhou melesat maju, melompat dari punggung semut kerangkanya. Tinju kanannya menyala dengan energi api. Katak itu bersiap menyemburkan cairan lengket lagi, tapi Zhou menghindarinya dengan mudah. Itu bukan apa-apa. Katak itu sadar bahwa ajalnya sudah dekat. Ia mencoba menahan serangan, tapi terlambat. Tinju api Zhou menghantam wajahnya, dan ledakan besar terjadi. Saat api akhirnya mereda, yang tersisa dari katak itu hanyalah cipratan darah dan uap. Namun, ketika Zhou bersiap mendarat, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Xuan hampir jatuh ke dalam kolam asam. Dan yang lebih mengejutkan, Miantu hanya berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Bahkan lebih dari itu, ia tersenyum tipis. "Dia pantas jatuh ke dalam asam itu," katanya dingin. Zhou terkejut dan marah. Tapi sebelum saudari tirinya sempat turun tangan, Zhou bergerak cepat. Ia melesat dan menangkap Xuan tepat waktu, menyelamatkannya dari kematian. Xuan merasa malu. Untuk kedua kalinya hari ini, Zhou harus menyelamatkannya. Mereka mendarat di atas cangkang kura-kura naga, dan suasana pun menegang. Miantu tiba-tiba mulai berteriak, menuduh Zhou menyembunyikan hewan simbiotik lainnya. Tapi Xuan, yang sudah sangat muak, hanya menghela napas panjang. "Kau cuma punya satu tugas, dan bahkan itu pun kau gagal," katanya datar. Tanpa peringatan, Xuan menampar wajah Miantu keras-keras. Tamparan itu menghempaskannya mundur. "Aktingmu payah," lanjutnya. "Kenapa kau berkhianat?" Tamparan itu bukan hanya menyakitkan fisik, ia menghancurkan wajah Miantu, secara harfiah dan simbolis. Miantu tertawa miris dan mengaku bahwa Xuan tidak akan pernah bisa mengalahkan kakaknya, La Mobi. Karena Mobi sudah membeli semua orang di sekeliling kalian. Namun pengkhianatan Miantu belum selesai. Dalam gerakan tiba-tiba, ia menghancurkan platform kristal naga tempat Zhou dan Xuan berdiri. Ia menunjukkan niatnya dengan jelas, jika ia tidak bisa menjatuhkan si pelaibau seorang diri, maka ia akan menyeret mereka semua bersamanya ke dalam kolam asam. Platform itu hancur, dan mereka mulai jatuh. Keadaan tampak suram. Tapi tepat saat mereka hampir menyentuh cairan asam, sesuatu membungkus mereka. Gelembung transparan dan bercahaya, seperti pelindung dari langit. Mereka terselamatkan. Dan sosok penyelamat itu bukan lain. Saudari tiri Zhou. Adegan berpindah ke kantor investigasi Universitas Sunset. Di sana, Zhou dan Xuan duduk di hadapan seorang petugas. Mereka diinterogasi singkat, tapi setelah mendengar semua penjelasan, petugas itu hanya mengangguk dan membiarkan mereka pergi. Begitu keluar dari kantor, Li Yuan terlihat sangat putus asa. Kenapa semua orang seolah-olah ingin membunuhku?" Zhou menatapnya serius. "Kenapa kakakmu sampai punya dendam sebesar itu padamu? Apa sebenarnya yang terjadi?" Li Yuan menghela napas. "Sejak kakak tertua kami meninggal, hubungan kami retak. Dan Mobi, dia sibuk menjalankan bisnis keluarga bersama ayah." Li Yuan menarik napas panjang, wajahnya lesu. "Aku sendiri selama ini hidup santai tanpa beban. Tapi Mobi, dia berbeda.
Zhou menyipitkan mata. Kalau bukan karena harta atau kekuasaan, lalu kenapa dia begitu terobsesi menjatuhkanmu? Li Yuan menatapnya, lalu menjawab lirih, karena semua ini bukan soal sepele seperti itu. Zhou mendesak lebih jauh, tapi Xuan tiba-tiba menyela. Kita harus bicara di tempat lain. Bisa saja ada mata-mata di sekitar sini. Beberapa waktu kemudian, kaleng-kaleng kola berserakan di lantai. Kamar asrama Zhou terlihat seperti habis diserbu badai. Zhou menatap sebal dengan mulut setengah terbuka. Serius, Xuan? Ini kamarku, bukan kandang babi. Xuan hanya tertawa kecil dan merebahkan diri di kursi. Tenang, kita sedang membicarakan urusan penting. Ia lalu menatap Zhou dan bertanya, apa kau tahu perbedaan antara makhluk dari tingkatan berbeda? Zhou mengernyit, penasaran. Xuan melanjutkan, makhluk simbiotik diklasifikasikan dalam 4 tingkatan, mortal, legendary, epic, dan mythical. Perbedaan kekuatan di antara tiap tingkatan bukan cuma besar, tapi seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Kelas mortal itu seperti semut di hadapan makhluk mythical. Ia diam sejenak, lalu melempar pertanyaan yang membuat Zhou membeku. Lalu bagaimana mungkin manusia kelas mortal, yang bahkan belum menguasai energi esensi, bisa membunuh makhluk mythical untuk pertama kalinya dalam sejarah? Zhou segera memotong. Itu ada di buku sejarah. 6 pahlawan epik bertarung 3 hari 3 malam, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Xuan menggeleng pelan, sinis. Kau percaya cerita dongeng itu, katanya datar. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, 100 pahlawan epik pun tak akan cukup. Kenyataannya, saat itu manusia juga punya satu senjata rahasia, mereka juga punya makhluk simbiotik mythical di pihak mereka. Zhou terdiam, matanya membelalak. Apa? Tapi, telur makhluk mythical hanya bisa menetas setelah makhluk itu dikalahkan. Itu hukum dasarnya. Xuan tersenyum tipis. Kecuali kalau telur itu bukan berasal dari bumi ini, tapi dari langit. Zhou menelan ludah. Kau maksud dewa? Xuan mengangguk. Diberi langsung sebagai God Blessing Gift. 6 larva mythical, diberikan kepada 6 manusia terpilih. Mereka bukan pahlawan, mereka alat dari kekuatan yang lebih besar. Zhou bergumam, setengah tak percaya. Itu cuma mitos? Tidak, jawab Xuan serius. Federasi mendirikan departemen rahasia untuk menyembunyikan semuanya. Tak banyak yang tahu. Tapi mereka masih aktif. Dan mereka masih membagikan blessing itu. Suasana kamar tiba-tiba jadi dingin. Zhou menatap Xuan lekat-lekat. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Xuan menatapnya penuh percaya diri. Karena aku adalah penerima blessing selanjutnya. Ayahku menunjukku sebagai pewaris utama untuk menerima God Blessing Gift. Dan satu-satunya cara bagi Mobi merebut hak itu, adalah dengan membunuhku. Keesokan paginya, Xuan masih terlelap di tempat tidur dengan napas tenang, rambut birunya berantakan. Sementara itu, Zhou duduk di tepi ranjang, sibuk mengutak-atik ponselnya, pikirannya berputar cepat. Ucapan Xuan semalam terus terngiang di kepalanya. Kau sekarang jadi target juga, Zhou. Kau menyelamatkanku 2 kali. Mobi tak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Zhou menatap layar ponselnya. Sebuah notifikasi muncul dari sistem. Peringatan, simbiotik bersayap perak Anda sedang kelaparan. Zhou mengeluh, menjambak rambutnya pelan. Telur ini mahal banget, dasar peliharaan rakus. Tapi di balik keluhan itu, ia tahu, jika ingin membesarkan partner kecilnya, dia tak punya pilihan. Ia harus terus bertarung, terus memberi makan. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan telur simbiotik baru, adalah membantai monster. Matanya menyala merah. Dan di kejauhan, para monster mulai merasakan hawa panas yang menusuk tulang. Mereka gemetar saat menyadari siapa yang datang. Di kampus Universitas Sunset, suasana di salah satu ruang komunal terasa riuh. Sejumlah mahasiswa berkumpul mengelilingi layar besar holografik, menonton ulang rekaman pertempuran kemarin yang viral. Suara ledakan, sorakan, dan gerakan epik para petarung menyala di layar, membuat semua yang menonton terpukau. Ketika makhluk legendaris milik Elswan muncul dan menumbangkan monster dengan kekuatan dahsyat, ruangan dipenuhi seruan kagum. Dia baru level mortal, kan?
Gila, itu kayak udah kelas epik. Itu hewan simbiotik apaan sih? Gak mungkin itu cuma lotus biasa. Para mahasiswa tak henti-henti memuji. Bahkan Joe, yang sebelumnya cuma dianggap figuran di antara duo terkenal Elswan dan Miantu, kini mendapat sorotan. Pukulan apinya, timing yang sempurna, dan keberaniannya menantang bahaya, semua terekam jelas dan viral di forum kampus. Kalau teman ketiga mereka nggak hianat, bisa jadi mereka berhasil menghancurkan inti bunga lotusnya. Di antara kerumunan mahasiswa, para cewek juga ikut heboh. Yang rambut biru itu siapa? Cakep banget pas lagi nyerang. Sumpah, itu Liwan alias Elswan. Katanya dia adik kandung Weyang dari Departemen Bistamer. Seketika mereka pun mengerubungi Weyang, sang kakak perempuan yang terkenal dingin dan perfeksionis. Tapi saat mereka memohon agar dikenalkan ke Elswan, Weyang hanya mengangguk sambil tetap fokus menonton video. Bukan pada Elswan, tapi pada Joe. Ia tersenyum samar saat melihat Joe meninju si kodok raksasa hingga hancur, mata berbinar seperti menemukan sesuatu yang menarik. Sementara itu, di unit investigasi federal, rekaman pertempuran yang sama juga tengah dianalisis. Namun suasananya jauh lebih serius. Beberapa penyidik menatap layar dengan ekspresi tajam. Mereka memperlambat bagian di mana Joe menghindari semburan racun kodok dan menyerang balik dengan pukulan yang menyala api. Teknik ini terlalu kuat untuk sekadar kemampuan fisik biasa, gumam Lisa, penyelidik muda berambut pendek. Ia mengetik cepat di layar data. Menurut catatan pelatihan, Joe cuma mempelajari teknik meditasi pahit. Itu bukan teknik unggulan, bahkan cenderung lambat pertumbuhannya. Seorang penyidik senior mengangguk. Aku pernah melihat Joe saat masih di Provinsi Guida. Waktu itu dia memang memakai teknik meditasi pahit, kulitnya mengilap seperti giok saat menyerap energi. Tapi, ia memutar ulang adegan dan menunjuk layar. Lihat di sini. Tak ada lagi kilau giok. Artinya dia sudah meninggalkan teknik itu. Lisa mengerutkan alis. Tapi kenapa? Setelah bertahun-tahun latihan, kenapa tiba-tiba meninggalkan teknik itu? Dan lebih penting lagi, siapa yang memberinya teknik Cibaru yang jauh lebih kuat? Ruangan hening. Semua penyidik menatap sang senior. Ia menghela napas, lalu berkata pelan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keluarga Ang, dan yang kedua, yang paling jelas, adalah Jing the Oxan, ucap si investigator senior dengan nada mantap. Dan kita semua tahu, Jing lah yang memberikan teknik langka itu kepada Joe, The Lost Immortal Sutra. Sang lelaki tua itu menatap layar monitor, mata tajamnya menelusuri data energi. Ia bisa merasakan aura tekniknya sendiri yang mulai melemah, yang hanya berarti satu hal. Joe perlahan mulai membangkitkan kekuatannya. Di ruang briefing markas pusat, ia menjelaskan ke Lisa dan para penyidik lain. Joe memang baru-baru ini bertemu ibu tirinya, Ang Lan, yang juga merupakan anggota berpengaruh di keluarga Ang. Tapi jika benar jurus baru datang darinya, waktunya terlalu singkat untuk dikuasai. Maka, kemungkinan itu dikesampingkan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Jing the Oxan. Tanpa ragu sedikit pun, si senior berkata, kita punya cukup alasan untuk menuduh Joe sebagai kaki tangan Jing. Ajukan surat penangkapan lintas distrik. Sudah waktunya kita interogasi anak ini secara langsung. Lisa tersenyum puas, lalu membuka jendela sistemnya. Tampilan penuh data mengenai Joe pun muncul di udara, profil tempur, rekaman misi, rekam medis, hingga riwayat pelatihan. Mari kita lihat seberapa tangguh bocah ini saat jadi target resmi federasi. Namun ia masih punya satu pertanyaan. Bagaimana kalau keluarga Ang mencoba melindungi Joe di kampus? Sang senior hanya mengangkat bahu. Selama kita punya surat resmi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, baik Ang Tianzuo maupun Ang Jin tidak pernah menunjukkan sikap mendukung Joe. Justru sebaliknya, mereka sepertinya ingin anak itu gagal. Mungkin sejak awal, Joe memang tidak pernah dianggap bagian dari keluarga. Sementara itu, di area asrama elit kampus, seorang gadis berdiri kaku di depan pintu apartemen Joe. Ajin, adik tiri yang berbakat, keras kepala, dan dikenal sebagai jenius termuda yang mencapai tingkat legendaris di usia 13 tahun. Kini ia terlihat gelisah.
Tangannya menggantung di udara, ragu-ragu mengetuk pintu. Ia teringat percakapannya dengan sang ibu. Kenapa harus Joe yang jadi kandidat untuk anugerah dewa? Dia punya bakat, tapi juga malas. Gila game. Kenapa bukan aku? Ibunya, wanita cantik dengan pesona yang mengintimidasi, hanya menjawab dengan tenang. Keputusan sudah dibuat. Jangan dibahas lagi. Kata-kata itu membuat hati Ajin panas. Ia bersumpah akan membuktikan bahwa ibunya salah. Tapi sebelum sempat mengetuk, pintu terbuka. Joe berdiri di sana dengan tatapan kosong, masih terpaku pada layar ponselnya. Oh, kamu. Butuh beberapa detik bagi Joe untuk menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ajin menarik napas. Mantra Sunoting itu asli. Kamu bisa mempelajarinya kalau mau. Joe menaikkan alis. Kamu kesini cuma buat nyombongin mantra? Ajin tersinggung, tapi menahan diri. Kalau gak percaya, tunjukin flash drive itu ke ayah kita. Dia pasti bisa memverifikasi. Joe diam sejenak, lalu bertanya, kenapa kamu ngasih itu ke aku? Bahkan kalau aku mau, aku gak bisa pelajarinya. Aku udah punya Lost Immortal Sutra. Ajin menatap tajam. Untuk membuktikan bahwa aku lebih hebat. Kamu gak kesal waktu aku ngalahin kamu di SMA dulu? Joe tersenyum tolol. Nggak sama sekali. Aku malah sedikit kagum. Ajin hampir meledak. Di depan orang banyak. Kamu gak marah. Joe cuma mengangkat bahu. Ajin menghela napas, lalu menambahkan. Aku udah lihat kemampuanmu di kolam teratai. Kalau kamu latih mantra Sunoting selama 3 bulan, kamu bakal sampai ke tingkat legendaris. Tapi aku akan tantang kamu lagi. Aku gak bakal kasih keringanan. Joe tertawa kecil. Boleh nyerah sekarang aja gak? Nggak bisa. Aku gak ngerti kenapa ibu kita pilih kamu. Tapi aku akan buktikan aku lebih layak. Akhirnya, dengan emosi campur aduk, Ajin berbalik dan menyerahkan kantong kecil berisi kristal C ke tangan Joe. Pilih aja yang kamu mau. Tapi jangan harap aku akan santai nanti. Joe berdiri di ambang pintu, melihat adik tirinya pergi. Dalam hati, ia mengakui bahwa gadis itu memang luar biasa. Dihormati federasi, dikenal di seluruh distrik, dan masih menyempatkan datang hanya untuk menantangnya. Tapi Joe tetap, Joe. Dengan tenang, ia mengangkat kantong sampah milik Liwan yang semalam dibuang sembarangan, lalu membawanya ke tempat sampah. Setelah itu kembali ke sofa, menatap layar game. Aksinya memuncak. Yes, akhirnya. Di layar, kerangka semutnya berhasil mengalahkan monster boss Lotus Buddha Flower. Ia segera mengakses menu statistik dan melihat telur simbiotik baru. Telur Buddha Heart Lotus.